Ini kelihatan semua aura-aura semangat, cerah, ganteng-ganteng, tidak mengantuk, tidak main-main, semua beraura positif. Auranya semua aura positif. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita salah satu dari kondang. Beliau ini terkenal di Sulselbar. Kalau di Makassar beliau dai TV Risas ya. Beliau ini selalu tawadhu. Kalau di daerah Majene, terutama di Baruga, mungkin ada dari alumni pesantren Dede Baruga, mungkin sudah kenal beliau. Beliau juga salah satu dosen di UIN Alauddin Makassar. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Kalau berbicara masalah prestasi, beliau ini sudah tidak terhitung lagi prestasinya. Beliau termasuk atlet bela diri, taekwondo, ujukai, karate. Beliau juga salah satu motivator muda. Dan juga pebisnis. Ini luar biasa sebenarnya. Kemudian beliau ini salah satu keistimewanya juga adalah mirip opa-opa Korea. Tapi yang pastinya beliau adalah salah satu dai muda yang betul-betul alim. Sehingga dari kesempatan ini kita meminta kesediaan beliau untuk hadir di tengah-tengah kita ini. Kalau dilihat dari jadwal beliau sangat padat. Kemarin berangkat jam berapa dari Makassar? Jam 2. Jauh-jauh datang dari Makassar ke sini untuk bersilaturahmi dengan kita mengambil manfaat ilmu keberkahan dari beliau. Untuk menghargai waktu, mari kita sama-sama menyimak yang baik, mendengarkan petua-petua nasihat-nasihat beliau. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tafadhol Ustaz. Ya, saya di sini deh. Sebentar saya berdiri ya dulu. Yang di belakang kelihatan? Di sini? Ya, biasa sekarang ini ya, pondok pesantren. Baru berapa tahun umurnya sudah begini santrinya. Ya. Ini nikmat yang besar. Ini sebelum mulai ya, cuma saya dulu berikan apresiasi, pujian, dan memang kenyataannya saya juga belajar di sini ya. Sebentar saya sampaikan. Dan tadi yang itu yang jadi MC persilakan saya itu guru saya itu. Guru saya. Banyak sekali. Ya, jadi saya ini kalau saya ini hebat karena muridnya, tentu gurunya jauh lebih hebat. Ya, hanya satu saja yang saya kalah beliau, cuma satu. Saya sudah punya istri, beliau belum. Kalau ilmu masih tinggi beliau ya, meskipun gelarnya masih satu, saya sudah magister, tapi magister ya panjangnya gelar tidak memastikan orang itu alim. Ya, sebentar saya akan cerita kenapa begitu. Tapi saya buka dulu ya. Nanti belum saya buka langsung habis waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala ni'matit ta'lim wa ta'allum. Alhamdulillah ala kulli hal. La hawla wa la quwwata illa billah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Sudah full nih? Siang-siang ini sudah lagi makan siang nih, saya khawatir ini ada yang bertamasya ke dunia mimpi. Sudah full ya? Oke, begini. Jelas nih sampai di belakang ini suaraku? Ya, baik. Pertama, kita tentunya memuji Allah. Jadi saya hadir hari ini karena karunia dari Allah. Ya Allah min fadli Rabbi. Saya ini begitu merasa terhormat, tersanjung karena saya diundang oleh guru saya, guru kita semua, guru Syahid, guru saya, termasuk yang mengundang saya lewat dengan perantara Ustadz Awal, guru saya juga, hampir di sini, bahkan santri di sini banyak jadi guru saya. Jadi saya ini ketika dipanggil oleh guru, saya langsung tinggalkan semua kesibukan. Padahal ini tadi di kampung saya ini, di Baruga ini ada akikah, saya tinggal. Saya kalau akikah pernikahan sepupu kadang tidak datang karena sibuk. Tapi karena panggilan guru saya, biar bagaimana saya sibuk, saya langsung. Ini saya mengajar ini sampai besok. Tapi saya liburkan. Kemudian saya jualan pizza tadi, pizza saya itu, ya. Saya jual itu 70.000 sama 75.000 dua pizza. Saya tinggal libur, meskipun ada yang pesan. Kenapa? Karena memenuhi panggilan guru itu jauh lebih berharga daripada memenuhi panggilan customer, pelanggan. Iya. Kenapa hidup ini mencari berkah, barakah? Apa itu barakah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan dalam hidup kita. Ciri-cirinya ilmu tak berkah itu banyak kebaikan kita dapat dalam hidup. Ya. Bertambah ilmu tak, bertambah rezeki tak, ya istri saja tak usah bertambah, satu saja ya. Tapi kalau bertambah juga berkah juga itu sepertinya ya. Atau musibah, tergantung. Itu istriku di sana itu. Ya, tidak usah lihat ke sana, bukan artis. Yang jadi artis hari ini saya. Ya. Jadi intinya kita belajar begini berkah. Sebelum saya bahas ini supaya sebentar saya selesaikan gampang. Saya mau cerita dulu. Saya di Makassar itu bisa sampai mengajar beberapa doktor. Banyak dosen saya ajar semenjak saya sudah belajar di sini. Saya dulu itu hanya mengajar S1 saja karena saya S2. Tapi sekarang saya mengajar sampai doktor, banyak murid saya doktor. Ada dari PhD dari Malaysia, berapa doktor yang sudah makin pimpinan pondok pesantren saya ajar. Saya ajar apa? Saya ajar nahu gantung. Saya ajar nahu gantung. Bahasa Arab saya ajarkan. Banyak ustadz kondang yang sudah sering ke TV saya ajar murid saya. Alhamdulillah. Itu motor yang saya pakai ke sini itu NMAX, motornya santriku. Alhamdulillah. Itu juga istriku jadi santriku. Ku ajar juga. Jadi itu istriku merangkap jadi santriku. Barakahnya ya pembusuan. Barakah betul ini. Saya belajar di sini. Saya sempat ke sini 2012, tapi saya belum terlalu tahu apa intinya itu belajar begini. Selalu menghafal. Fa'ala yaf'alu fa'ala sana. Mau dia apa ini? Mau dipakai ikut audisi tidak lolos juga. Saya cuma selesai sarapa dalam waktu itu 2012. Karena saya cuma ikut temanku yang kesini mengaji. Saya belum tahu apa itu manfaatnya. Nanti 2021, sebenarnya 2017 saya sudah mau kesini memang. Kenapa 2017 saya mau kesini? Malu kan di Makassar selalu kan dipanggil ceramah pengajian. Sampai saya pernah ke Jakarta, Global TV, Cermin Hati. Sampai masih sekarang masih diputar di Sulbar ya, masih kadang lihat ya. Saya masih kursi itu di Mamuju sering diputar. Saya ke RRI, dulu butuh baca kitab dulu waktu itu. Pokoknya percaya diri, modal anu aja ya, bukan modal berani, modal nekat. Kalau berani itu ada perhitungan, ini nekat. Ya, bayangkan yang dengar itu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara. Ya, begitu kalau kita bodoh. Ini disebut ya orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Karena yang saja begitu parah seperti ini. Saya dulu parah sekali memang.
Karena saya merasa orang pintar dulu. Kata Prof. Shihab itu kalau orang belajar baru 4 tahun merasa seperti Tuhan. Kenapa? Orang lain ini kamu neraka, kamu surga, itu sudah bagi-bagi memang orang. Kalau belajar 10 tahun merasa seperti Nabi. Hanya dia yang boleh menentukan ini hukum halal haram. Pokoknya kalau yang ulama lain, tidak benar itu hukumnya itu. Ini kalau belajar begitu. Kalau belajar 20 tahun baru merasa ternyata dia orang bodoh. Kenapa? Karena lautan ilmu ini seperti samudra, bahkan lebih dalam daripada samudra. Tidak ada orang yang bisa menyelam sampai ke dasar samudra. Kalau dia memaksakan diri tetap, umurnya tidak akan cukup, dia sudah mati sebelum sampai ke dalam. Sama mengkaji ilmu. Meskipun umurmu habis untuk belajar, ya, tidak pernah makan, tidak pernah tidur, tidak akan selesai dikaji ilmu. Dan saya termasuk orang menyesal karena terlambat, tapi setidaknya saya ambil bagian sebelum mati. Jadi, pesannya guru ini, jangan mati kecuali kamu dalam keadaan sebagai, ya, pengajar atau pembelajar. Jangan mati. Karena itulah jihad yang sekarang. Kalau sekarang di Palestina yang beruntung orang Palestina, ya, mati dalam medan perang. Kalau kita tidak, ya, minimal kita mati sebagai, ya, mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh mendalami ilmu. Makanya kita mau bahas ini hari peran santri. Itu perannya santri banyak sekali. Semua ini kehidupan itu santri bisa masuk. Saya alhamdulillah meskipun santri dulu tadi dibilang itu, ya, saya juara 1 taekwondo, ya, kelas berat 83 kg. Yuk. Ada juga alumni sini Ustaz Adnan, ya. Nah, sepupu saya mengaji di sini 2 tahun, dia juara 1 lomba baca kitab gundul di UB. Ya. Kitab Bidayatul Mujtahid. Alumni sini, tepuk tangan dulu. Jadi ternyata sekolah itu bukan gedungnya yang dilihat, bukan gedungnya, bukan juga penampilannya yang penting, tapi apa yang dipelajari di dalam tempat itu. Ini penting sangat supaya kalian semangat. Jangan pernah merasa minder. Apa hukumnya minder? Haram. Minder itu merendahkan diri, tidak boleh. Kita ini semuanya sayyid sebenarnya dari keturunan Adam alaihissalam. Ya. Kita semua ini dasarnya memang mulia, ya. Maka mesti kita ini menghargai diri dengan cara apa? Bukan berarti kita mesti sombong, tidak, ya. Tawadhu itu rendah hati, bukan merendahkan diri, ya. Saya alhamdulillah punya santri bupati, anggota dewan, kepala kejaksaan negeri Goa, itu santri saya semua, alhamdulillah. Barakatnya ilmu. Saya kalau bukan karena ilmu udah bisa saya ngajar bupati. Saya ditawarkan beasiswa doktor, saya tolak. Saya lebih pilih ke sini mengaji. Sebelum saya datang ke sini mengaji, saya mengajar di Akira SMA. Ratusan yang mendaftar, banyak yang tidak lolos, saya lolos. Di UIN saya mengajar. Hampir semua fakultas saya ajar di UIN, kecuali cuma 2. Adab dengan apa? Adab dengan apa itu? Teknik. Tapi saya sering bawa di LT-nya seminar. Masih bodoh saya waktu itu, tapi sudah banyak jadwal. Kemudian saya mengajar di Style Azhar, ya, yang Goa. Masih banyak lagi. Pengajian saya rutin, tasiyah tiap malam, baru khutbah saya ini tahun depan ini sudah full memang. Ramadan sudah full, bahkan subuhnya juga. Bahkan double-double, khutbah 1 hari kadang 3. Saya tinggal semua. Beasiswa doktor dari mantan bupati yang saya ajar sampai sekarang, itu saya tolak. Demi apa? Saya kesini belajar. Belajar apa? Nahu gantung. Coba, bagi saya nahu gantung jauh lebih penting daripada saya doktor. Oleh karena itu, beruntung sekali kalian, ya. Dari kecil seperti ini sudah sadar memang. Siapa sih yang tidak sadar? Ada yang tidak sadar di sini? Kalau selama ini waktu mendaftar belum sadar sekarang. Peluang menjadi ulama yang besar jauh lebih panjang daripada kami. Ini orang tua dulu itu, para ulama itu banyak yang belajar di usia 40 tahun lebih. Termasuk baru menghafal Al-Quran, termasuk sahabat Nabi kan baru belajar usia 40 tahun lebih. Tapi jadi ulama besar. Bayangkan belajar di usia 40 tahun lebih sudah jadi ulama besar. Kalian berapa usia sekarang? La ilaha illallah. Kalian lebih berpeluang jadi ulama besar sebenarnya. Dengan catatan jangan LTA. Kalau LTA sas, lu tak tindo ande. Itu terus bekerja. Lu tak tindo ande. Cuma itu di pikiran
pacaranmu. Akhirnya apa yang terjadi? Potensimu tidak keluar. Setiap orang punya bakat lebih dari satu, semua orang. Saya alhamdulillah menjuarai banyak hal, termasuk pada waktu jadi model, masuk ke semifinal model Pak. Lomba pacaran juara satu kan juga. Santai saja. Tapi itu biasa-biasa itu. Tapi prestasiku yang paling saya luar biasa sampai sekarang, saya bisa baca kitab Nahu gantung lagi Pak. Luar biasa itu. Tepuk tangan dulu. Tidak usah, nanti saya lihat nanti tidur ya, saya kembali ke depan. Jadi luar biasa, nanti dalam kerumun kenapa Ustaz Jasaman tidak pernah mendekat, saya mendekat. Ya. Jadi manfaatkan kesempatan, jangan sia-siakan. Orang yang menyia-nyiakan kesempatan, ya, itu sama dengan menyia-nyiakan hidupnya. Orang yang menyia-nyiakan hidupnya sama dengan memilih celaka. Orang yang tidak mengatur hidupnya dari sekarang sama dengan merencanakan kegagalan sejak dari awal. Saya ulang lagi ya. Siapa yang gagal merencanakan masa depannya dari sekarang, itu berarti dia sudah merencanakan kegagalan sejak dari awal. Jadi jangan lagi ada acara menangis-menangis kalau sudah tua. Penyesalku, kamu sudah rencanakan itu penyesalanmu. Kenapa? Karena dari sekarang kamu menyia-nyiakan hidupmu. Paham? Paham itu hampa? Paham? Hampa? Paham ya? Alhamdulillah. Jadi ini harapan ini. Jadi pemimpin, ustadz yang jadi pemimpin. Silakan jadi pemimpin, tapi pemimpin yang ustadz. Mau jadi dokter silakan, tapi dokter yang ustadz. Mau jadi pengusaha silakan, tapi pengusaha yang ustadz. Pokoknya yang penting ustadz. Apa maksudnya ustadz? Ustadz yang paham agama. Karena indikator kata Nabi kita banyak dapat kebaikan dunia sampai akhirat. Ini hadis sudah lama saya hafal. Tapi baru saya menangis waktu dibaca Fathul Qorib. Ya, itu salah waktu itu ya. Saya baru meneteskan air mata itu. Baru saya renungi itu. Karena sudah lama saya hafal itu hadis sama artinya. Di Fathul Qorib itu ya. Baru kata pertama ya. Itu hadis Nabi itu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Itu luar biasa sekali. Siapa yang Allah kehendaki ya bagi seseorang kebaikan termasuk dunia sampai akhirat, maka Allah akan pahamkan dia agama. Bukan Allah akan buat dia kaya. Kaya itu nikmat yang kecil. Kata ulama, nikmat itu ada tingkatannya. Tingkatan yang paling rendah ialah harta dan jabatan. Paling rendah itu. Bayangkan orang bupati saja dia mau cium tanganku. Tuh bayangkan. Gara-gara saya ajar mengaji, berarti nikmat ilmu jauh lebih tinggi daripada harta dan jabatan. Karena orang banyak punya jabatan mau cium tangannya ulama. Tidak. Tapi jangan belajar karena mau dicium tanganmu, jangan. Bonus itu. Ya, karena kalau misalnya kita punya ilmu, itu pancaran aura yang berbeda dengan orang kebanyakan. Meskipun pekerjaanmu tukang kebun. Ya. Biar kamu menjual sampo saja, sampo saset. Kalau kamu ahli, auramu beda. Beda orang. Apalagi kalau kamu sudah ganti memang kayak Tommy, wah. Sekarang ini anak muda ini di kota besar ini kita tanya, apa cita-citamu? Cita-citanya apa? Dia mau punya istri yang cantik, pintar, penghafal Quran. Baru dia apa? Jelek, bodoh, miskin. Ya minimal kalau miskin minimal pintar lah. Kamu mau dijual? Tidak dijual? Dia bilang, Ustaz, mau perbaiki keturunan. Pertanyaannya, adakah perempuan yang mau dirusak keturunannya? Ada. Kalau ada laki-laki begitu tapi kutu, masa-masa kasih itu. Maluta, malas. Kalau dia cita-cita begitu langsung ambilkan cermin. Ngaca. Apa mengandalkan apa? Itu orang kalau alim meskipun tidak mancung, hidupnya tidak tinggi, badannya menarik dilihat. Jadi menarik itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada ganteng. Karena ganteng belum tentu menarik, tapi kalau menarik sudah kelihatan ganteng. Mau bukti. Buktinya coba itu lihat itu di dinding, fotonya ulama semua dipajang, padahal tidak mancung hidungnya, tapi enak dilihat. Betul tidak? Tidak glowing kulitnya,
sesuatu yang sangat berharga, yaitu ketenangan. Itu wajahnya orang, kalau tenang keliai itu wajah yang terbaik. Tak ada wajah yang cantik, tapi kalau dilihat emosi keliai. Memang mencuri. Jengkel ki, kayak mau ditenggelamkan saja di laut. Membuat orang itu tertarik kepada kita selain karena ilmu akhlak. Buahnya ilmu adalah akhlak. Itulah yang terdapat di pesantren. Ada ilmu dan ada buah. Di tempat lain, nggak usah sebut ya, masuk rekaman ini ya. Oh masuk. Di tempat lain, yang tidak semua tempat tertentu ya. Tidak ada tuntut gak? Di tempat lain, tapi tempat tertentu yang tidak jelas tempat apa ya. Itu di sana ada ilmu tapi tidak ada buahnya. Kenapa dia merendahkan gurunya? Kalau mau ibaratkan mesti terlaksana 3 hal ini. Boleh mencatat, boleh simpan dalam ingatan. 1. Cintai. Bisa mencatat ini, penting ini, bisa jadi statusmu. Insya Allah banyak yang like, share, dan komen. Iya. Jadi 3 hal mesti terpenuhi menjadi syarat barakah itu sesuatu. Termasuk hal ini ilmu ya. 1. Cintai yang mengajarkan ilmu. Cintai wajib. Makanya semua yang pernah mengajar saya cintai. Kata Umar bin Khattab, siapa yang mengajarkan saya 1 huruf, saya siap jadi budaknya. Terserah, nak suruh ke apa. Jadi kalau nak suruh ke 6 guru, jangan pernah bilang A. Cintai siapa yang mengajar. Jadi hari ini sudah memutuskan bahwa mencintai kah semua? Siapa yang tidak mencintai saya? Angkat tangannya. Siapa? Tidak mencintai kah? Kalau belum mencintai hari ini, pastikan kamu mencintai saya. Iya, begitu syaratnya orang ilmunya berkah. Cintai orang yang mengajarkan ilmu, siapa saja. Jadi kalau kalian diajar sama siapa saja, ustaz-ustazah, pastikan kamu cintai dulu itu orangnya. Cinta dan mesti ya, maksudnya sayangi, hargai, hormati. Yang kedua, supaya berkah, cintai apa yang diajarkan. Mesti mencintai. Segala sesuatu kalau kita cintai pasti gampang. Kalau mau cintai bahasa Inggris gampang. Kalau mau cintai bahasa Arab gampang. Kalau mau cintai matematika gampang. Kalau mau cintai main bola gampang. Kalau mau cintai mendaki gampang. Jadi gampang tergantung cintamu. Terbukti lagunya Bang Roy Rama. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi. Demi siapa itu? Demi cinta. Iya. Pertanyaannya, kenapa saya sampai dari Makassar ke sini? Sebentar saya langsung pulang. Karena saya punya kesibukan. Kenapa saya sampai ke sini? Karena cinta. Betul. Ya. Jadi pandang segala sesuatu dengan cinta, maka segala sesuatunya mudah. Itu teorinya begitu memang. Kenapa kamu mudah memberi seseorang? Padahal orang lain kamu tidak mudah beri. Kenapa? Karena cinta. Betul. Betul ya? Ada orang mengatakan, Ustaz, susahnya bahasa Inggris karena orang ini tidak cinta. Tapi yang lain gampang karena dia cinta. Betul tidak? Jadi pastikan kamu cintai yang mengajar, cintai apa yang diajarkan. Yang ketiga tidak kalah penting dan di sini banyak yang gugur. Cintai prosesnya, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Ustaz gatal kak, tinggal garuk. Begitu. Ya, kan gatal tinggal garuk. Apa susahnya? Ya kalau kamu tidak punya tangan, suruh kamu menggaruk tangan dulu. Yang penting jangan di tempat yang berbahaya. Ini hidup yang bikin sulit itu pikiranmu. Yang paling berat sebenarnya hatimu belum terbuka. Ya. Jadi cintai prosesnya. Ustaz,
Panasnya, ya begitu memang. Makanya kalian jadi laki-laki apa? Yang hot. Karena panas. Insya Allah nanti akan menarik. Panasmu nanti akan menarik. Keringatmu akan bernil. Keringatmu bernil. Ustaz, pernah kamu menangis belajar dan aku paham. Tangisanmu akan menjadi penolongmu di yaumul qiyamah. Kalau orang menangis dalam riwayat, meneteskan saja satu air mata. Tapi kita masuk dunia usul imannya situ ya. Menetes saja saat itu karena takwa kepada Allah. Itu kan belajar bagian daripada ketakwaan. Menetes saja satu, harap musuhku dirimu api neraka. Baik, mulai sekarang menangis ya. Maksudnya bersabar. Hah? Tahu tidak orang yang bersabar? Allah berjanji kepadanya akan selalu membersamai. Maksudnya Allah akan selalu menolong atas setiap kesulitan. Inna Allaha ma'as sabirin. Sekali. Jadi ini hidup sebenarnya apa? Saya istri pernah bilang, kenapa kalau ada masalah kita selalu ketawa? Pertanyaannya, kalau saya menangis selesai itu masalah. Hah? Lalu buat apa saya menangis? Buang-buang air mata. Ini bisa tertawa. Betul tidak? Betul. Kalau kamu punya hutang, menangis atau bayar? Bayar. Kalau kamu menangis selesai di hutangmu? Saya menangis. Apalagi menghilang. Apalagi pura-pura lupa. Jadi ini baru pengantar ya. Maksud saya, kalau kalian sudah sadar di awal ini, itu gampang sekali itu peran. Itu peran kita, di mana saja kita nanti jadi apa saja. Tidak penting jadi apa saja, yang penting bisa memberi kontribusi yang baik bagi ya negara, ya termasuk keluarga, agama. Itu yang penting. Mau jadi apa? Petani, silakan jadi petani. Banyak petani jadi sukses. Mau jadi dokter, silakan jadi dokter. Penting dokter yang baik. Intinya jadi orang baik. Mau jadi pejabat silakan, tapi pastikan kamu jadi pejabat yang baik. Jadi apa saja, cita-citamu semua bagus. Jangan pernah berkecil hati dengan cita-citamu. Ya, Ustaz, saya cita-citaku jadi penjual tahu. Tahu tidak penjual tahu di Makassar besar rumahnya? Nih, penjual tomat besar rumahnya karena dia jual tomat langsung tak berapa open cup. Iya, apa saja mau kerja. Jangan minta, Ustaz, bagaimana saya mau jadi guru ngaji? Saya pekerjaan utamaku ada seminggu di situ, guru ngaji. Sampinganku jual pizza, ya. Jadi itu pekerjaan utama kalau saya ditanya, Ustaz apa pekerjaan tak? Guru mengaji. Guru mengaji saya pekerjaan utamaku. Sampingan itu dosen apa ini? Pekerjaan utamaku guru mengaji. Kenapa bisa? Ya karena orang yang terbaik adalah apa? Man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ya kan? Di sini belajar mengaji juga kan? Itu tanya istri saya, guru mengaji saya. Jadi apa yang kalian jalani hari ini proses. Menangis silakan menangis. Laki-laki yang menangis bukan berarti laki-laki yang lemah. Sekiranya menangis adalah tanda kelemahan, maka yang paling lemah Rasulullah SAW. Karena Nabi yang paling banyak menangis. Umar, tahu Umar ya? Bukan Umar tetanggamu ya? Umar bin Khattab. Hah? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini baik. Umar bin Khattab inilah jawara, sang juara. Tapi tahukah kita Umar ini banyak menangis? Jadi kalau kalian menangis gara-gara belajar, menangis saja, tidak apa-apa. Yang penting terima keadaan, menangis saja. Kalau gatal, garuk saja. Ya, pokoknya jalani, nikmati prosesnya. Karena akan datang satu masa, kamu mau gatal tapi tidak gatal-gatal lagi. Saya dulu gatal juga. Sekarang tidak gatal lagi. Sembuh gatal. Jadi itu gatal ada masanya. Ternyata itu gatal kalau kita mondok ujian. Ada kayak mau bertahan langsung pulang. Ustaz, sudah mamaku bisa kah? Itu jenala apa mama? Mama gatal kak. Kalau saya nanti anakku kasih masuk di sini baru pas SD nanti saya kasih masuk insyaallah. Kalau dia benar bukan gatal, saya bilang garuk nak. Iya, harus begitu. Apa susahnya? Jadi maksud saya jangan itu jadi anak muda yang apa ya lemah, ya anak muda palsu sudah bilang orang.
Terlalu banyak alasan. Orang yang selalu mencari-cari alasan, ciri-ciri orang gagal itu. Banyak sekali alasannya. Kayak dia ini masa depan tertutup semua. Selalu ada alasannya untuk tidak maju. Tapi orang sukses itu berhenti mencari-cari alasan. Meskipun bisa ada alasan, tapi dia hilangkan alasan. Dia fokus untuk sampai ke puncak, ke target. Jadi ada bapak saya itu sama om saya itu beda nasib. Karena bapak saya dulu termasuk laki-laki yang ganteng. Jadi dia itu terlena dengan kegantengannya. Selalu gitu main apa ya? Jatuh cinta cewek begini-begini. Dia tidak sadar itu masa depan. Ada om saya itu orangnya pendek, tidak terlalu ganteng. Dia fokus belajar. Tahu tidak nasibnya sekarang? Itu yang saat itu istrinya cantik, rumahnya banyak, pejabat, pengusaha. Sekarang tambah ganteng, semakin tua tambah ganteng. Kenapa? Karena uang nak kasih ganteng sama ilmunya. Tapi bapak kodong sekarang tambah tidak ganteng. Keriput, dikerja keras terus. Kenapa? Mau disuruh mengajar, tidak bisa mengajar. Harus bekerja keras baru ada. Tapi kalau orang alim, semakin tua semakin produktif. Tuh, Burunta itu ketua Sulawesi Selatan. Itu di MUI tidak digaji. Tapi sekali datang baca doa langsung 7 juta. Baca doa ini pendek 15 menit. Baru jadwalnya 1 hari berapa kali baca doa, berapa kali ceramah. Bisa dia 1 hari sampai 30 juta. Tapi bukan itu tujuannya belajar ya, sekali lagi bukan tujuannya, itu hanya bonus. Itu hanya bonus kecil. Bonus kecil. Perbaiki niatmu ya. Perbaiki niatmu ya. Mengaji saja. Akan ada masanya Allah itu takdirkan kamu layak mendapatkan itu langsung diberi. Mengaji saja. Betapa banyak itu yang setengah preman, tapi karena dia alim, pas dia tua dia sadar langsung jadi imam lingkungan, langsung jadi macam-macam. Dan itu takdir. Tugasmu sekarang belajar. Investasi yang terbaik umur begini sampai umur 40. Investasi dari mana? Leher ke atas. Maksudnya ilmu dulu. Jangan itu leher ke bawah. Perutmu sama gayamu saja memperbaiki. Kosong otakmu. Baik. Perempuan pilih mana? Laki-laki yang tidak terlalu ganteng tapi pintar sekali, daripada ganteng tapi bodoh sekali. Kenapa? Aku dengar. Nanti saya kasih tahu jawabannya ya. Saya survei dulu. Dua pilihan, tidak ada pilihan ketiga. Pilihan pertama, laki-laki ganteng tapi bodoh sekali, daripada tidak terlalu ganteng tapi pintar sekali. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Apa? Yang keberapa? Yang kedua. Apa? Yang kedua. Yang kedua. Kenapa? Kalau ganteng tapi tidak pintar, itu akan tergerus dengan masa. Bapakku ganteng sekali dulu. Sekarang masih ganteng tapi sudah berkurang dengan gantengannya karena saya sudah serap semua. Ya maksud saya lagi masanya. Tapi kegantengan saya, tahu tidak kalian? Saya lebih ganteng dulu daripada sekarang. Tapi sekarang jauh lebih menarik daripada dulu. Ya. Dan ingat, menarik jauh lebih tinggi levelnya daripada ganteng. Bagaimana deh? Istriku buktinya. Mohon ya, bukan bermaksud untuk ujung, bukan. Saya waktu kuliah, karena saya terus belajar meskipun masih bodoh, tidak kurang dari 5 dosen di UI tawarkan keluarganya sama saya. Dan semua hampir kaya-kaya semua. Tapi saya bukan pecinta harta. Saya bukan pecinta harta. Meskipun saya suka harta. Maksudnya pecinta harta siap merendahkan harga diri demi harta. Tidak begitu. Tidak boleh. Karena nikmat harta nikmat yang paling rendah. Di atasnya nikmat harta, nikmat kesehatan. Biar 9 triliun uangmu tapi sakit-sakitan. Mau pergi lihat pemandangan, katarak. Mau pergi jalan-jalan, asam urat. Mau makan nasi, penyakit gula. Enak merasa itu uang. Hah? Mana lebih enak? Mana lebih enak? Obat harga 5 juta dengan ikan kering harga 5.000. Mana lebih enak? Ikan kering harga 5.000. Itu
itu berarti nilai kesehatan jauh lebih tinggi daripada uang. Betul tidak? Tapi di atasnya nikmat kesehatan ada yang di atasnya lagi, kata ulama. Nikmat ini. Kalau kamu punya ilmu, meskipun kamu di impus masih bisa mengajar. Ada guru kami, termasuk om saya ya, Ustaz Zainul Malak, imamnya Kapulete. Tahu ya? Ya. Kapulete. Beliau itu buta, katarak. Waktu saya awal kuliah masih separuh, sekarang buta total. Tapi baru saja hafal, Quran hafal, bahasa Arabnya bagus. Sekarang dulu apa? Guru PNS sampai sekarang masih mengajar dan jadwal ceramahnya kemana-mana. Diantar oleh orang padahal buta. Coba kamu pemain bola tapi buta, masih bisa main bola? Paling lututnya coba selalu ngambil. Gimana? Hah? Iya. Jadi ada masanya. Kamu main bola ada masa pensiunmu. Biar bagaimana jagomu main bola, pasti ada. Kalau Demi usia 40-an posong. Usia 50 air pensiunmu. Tapi kalau orang berilmu tidak ada pensiunnya kecuali mati. Orang berilmu tidak ada pensiunnya kecuali mati. Kalau kalian tidak mau pensiun kecuali dengan mati, jadi orang alim. Tahu tidak siapa yang paling ramai pemakamannya kalau meninggal? Siapa? Pejabat? Ulama. Yang pejabat yang ramai paling karena kampungannya orangnya tidak hadir. Mobil banyak terparkir tapi satu orang di atas satu mobil. Tapi ulama dari segala penjuru daerah datang. Kalau kalian lahir di dunia ini hanya 3 orang yang menangis, pastikan meninggal di dunia ini pastikan tidak kurang dari 100 yang menangis. Seorang lagi ya. Kalau kalian lahir di muka bumi ini hanya 3 yang menangis, itu orang tua bersama nenekmu atau saudara, pastikan meninggal tidak kurang 100 orang yang menangis karena merasa kehilangannya. Ada itu orang kehadirannya membuat bahagia. Ini orang yang ditunggu-tunggu. Kalau tidak hadir, sedih sekali dirasa. Jadi jangan tunjuk temanmu, renungi sendiri ya. Kira-kira kalian di golongan mana kira-kira? Kehadirannya membuat bahagia, ketidakhadirannya membuat lesu karena rindu. Santai saja. Kurang iya dulu nanti terakhir ya. Yang kedua, kehadirannya membuat duka, kepergiannya membuat bahagia. Iya. Yang ketiga, ini kalau yang kedua tadi ini orang parah ya, jangan jadi golongan yang kedua ya. Yang ketiga sebenarnya tidak rekomendasi juga. Kehadirannya tidak membuat tersenyum pun hilangnya tidak membuat juga tersenyum dan menangis. Ini orang tidak dianggap. Aduh. La yamutu wa la yahya. Mau dibilang hidup tidak dianggap hidupnya, mau dibilang mati tidak peduli juga. Jadi yang pertama, kehadiranmu membahagiakan, ketidakhadiranmu membuat sedih. Pastikan kalau kamu sebelum mati banyak orang yang mencintaimu. Kalaupun mereka tidak mencintaimu, pastikan kau mencintai semua orang sebelum mati. Jangan bawa hati dalam keadaan benci kepada orang yang ada kemana-mana. Itulah pentingnya mengaji. Waktu aku belum mengaji, gampang sekali kayak emosi. Sedikit di jalan banyak. Nah teriaki kak langsung ke seberang motorku. Apa kau? Selesaikan sampai hari ini. Satu, kau yang hidup. Saya yang hidup, kau yang mati tuh. Kau mati, saya hidup. Tidak ada begitu. Saya begitu dulu, gampang sekali emosi. Gampang naik darah. Setelah saya belajar, alhamdulillah, saya mulai mengabaikan sesuatu yang tidak penting. Tidak penting kita ladeni. Apalagi orang mohon maaf, orang yang belum tahu, tidak usah habis-habisi waktu kita buang-buang. Makanya perannya santri itu mendamaikan. Itu peran yang paling utama itu, mendamaikan orang sekitar. Jadilah orang beriman yang orang lain merasa aman dengan kehadiranmu. Kalau kamu tidak menjadi penyebab keamanan di satu tempat, kamu bukan orang yang beriman yang sesungguhnya. Kita belajar supaya mengukuhkan iman. Kita punya keimanan bahwa menghargai orang bagian keimanan, mencintai orang bagian dari keimanan. Itu kita pelajari ya. Menghargai orang.
Itu peran yang paling utama ya. Jadilah orang beriman yang dimana orang merasa aman dengan kehadirannya. Jangan buat masalah, termasuk di jalan. Saya sekarang kurangi, sering marah-marah itu sedikit dulu waktu ke awal sama. Biar ibu-ibu kasih menangis di jalan. Ibu-ibu itu kasih bikin emosi. Weser kanan belok kiri, tidak weser tiba-tiba belok. Itu di Polman waktu saya pulang waktu masih mahasiswa Putabra itu ibu-ibu kan. Dari jarak 100 meter ke klakson memang pip. Nah dilihatnya begini. Pip, nggak bisa berem. Jatuh kalau berem kau pulih gasku. Tetap menyeberang dengan santainya. Tetap beraya. Jadi dia marah. Tapi itu tukang-tukang yang jadi saksi turun bela kak. Dia bilang, kita iya ibu. Berapa kali di kelas masih menyeberang ki. Ku biji-biji ke belakangnya kita iya. Dah. Tapi saya dulu gitu ya. Tapi itu insya Allah menenangkan. Apa katanya Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, guru kita, guru besar. Idza tasa'a ilmuhu ittasa'a sadruhu wa idza tasa'a sadruhu qalla yaqruhu 'ala an-nas. Kalau semakin bertambah ilmunya, luas ilmunya seseorang, bertambahlah lapang dada. Kalau sudah lapang di dada, sedikit masalah sama orang. Tidak suka pergi bertengkar. Tidak ada gunanya bertengkar. Satu, kalau kalah, kau masuk penjara. Kalau kau dikalah, kau masuk kubur. Betul tidak? Ada untungnya tidak? Ada untungnya. Jadi sebenarnya saya itu tidak melawan bukan karena saya yakin kalah, saya yakin menang, tapi saya akan masuk penjara. Iya, rugi. Jadi kamu bisa jangan berkelahi. Apa untungnya berkelahi kan? Hah? Bonyok. Baik. Apa gunanya? Apalagi sesama santri mau berkelahi, jangan berkelahi. Hah? Saya minta maaf itu. Masa kau yang harus lindungi, kau yang pukuli? Minimal kalau dia tersandung di pohon, ya minimal kau yang tolong. Kau yang kasih kesandung itu kiri, ya. Bagaimana caranya itu hilang di depan dan guys? Yang begitu. Oke, lanjut dulu. Kenapa? Sampai jam berapa ini? Kalau tidak bisa kau jelaskan ini, pokoknya, ambil sendiri nih. Apa yang saya datang ke sini cerita? Ya. Jadi alhamdulillah ya kita operator. Oh. Ya. Sebenarnya usia siswa baru ini perlu banyak inspirasi ya. Makanya saya lebih banyak bercerita. Kalau orang yang masih sudah lama mengaji biasanya kita perannya lebih fokus. Tapi itu tadi kan secara garis besar itu peranmu itu menjadi orang yang berhasil di masa depan dan menjadi orang yang beriman, menjadikan orang sekitarnya aman. Tapi saya lebih banyak saja memberi inspirasi menurut pengalaman saya, ya, supaya kalian juga bisa lebih baik daripada saya. Jangan seperti saya, harus lebih baik. Ya, kalau orang lain tidak bisa, yakini, insya Allah saya bisa. Kalau orang lain sudah putus asa, kamu jangan putus asa. Ya. Apalagi kalau orang lain bisa, pastikan insya Allah saya bisa. Karena dia makan nasi, saya juga nasi. Dia waktunya 24 jam, saya juga 24 jam. Harus bisa. Kalau kamu lahir dalam keadaan miskin, bukan salah kamu. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan miskin, salahmu. Kenapa malas bekerja, malas belajar? Itu tidak? Makanya saya ini miskin, tidak mau pakaian waktu lahir. Saya harus ini minimal mensejahterakan orang lain sebelum saya mati. Makanya saya buka usaha. Saya alhamdulillah banyak yang minta saya jadi kerja. Ada yang minta saya ke pelamar rasa, saya tolak. Ada yang minta saya jadi dosen tetap bergaji PNS, saya tolak. Di Kalimantan, termasuk di Makassar, saya tolak. Di pasar sarjana saya minta kerja, saya tolak. Karena bagi saya pekerjaan itu yang terbaik yang saya senangi dan bisa mensejahterakan meskipun belum membuat kaya. Yang penting saya bisa belajar. Makanya saya ambil pekerjaan saya hari ini. Seperti saya bersabda, saya pekerjaan saya sekarang lebih fokus mengajar kitab di Makassar. Jadi santri saya banyak doktor, bahkan alumni Malaysia. Saya ajar itu sarjana bahasa Arab dan dia sudah doktor. Saya ajar isim maksur dan mangkus, nahu gantung. Dia bilang baru tahu ini Ustaz. Kenapa baru tahu? Pelajaran dasar ini Makassar dan Mangkoso. Memang banyak begitu. Banyak sekali yang tidak tahu.
Banyak sekarang dai itu tidak tahu baca kitab. Jangan baca kitab, mengajinya belum bagus. Peranmu harus bisa menggantikan, memberi warna yang baru. Karena kita ini rusak ini masyarakat karena rusak ustadznya. Tidak rusak, suruh orang belajar biar mengajinya tidak beres. Harusnya belajar dulu, bukan fokus pergi ceramai orang. Belajar dulu. Saya tetap belajar. Saya meskipun mengajar di sana, saya masih pergi kerja rutin sama ketua MUI Majelis Fatwanya ya Sulawesi Selatan. Saya guru saya belajar langsung saya. Ya, Prof. Dr. Ruslan Wahab LCMA, termasuk dekan syariah, Azhariyun, usul fikih, S1 sampai S3 di Al-Azhar. Saya belajar langsung, pakai kitab. Sekarang kalau ceramah tabligh akbar, saya suka tapi tidak terlalu saya hadir. Kalau yang pakai kitab saya hadir. Jadi berapa kajian kitab bahkan kami datangkan belajar kitab. Mesti belajar. Karena saya sudah menyesali banyak umurku sia-sia selama ini. Sebenarnya bukan sia-sia ya. Ada hikmahnya juga saya syukuri karena saya ambil prestasi banyak waktu, tapi bukan di prestasi di kitab ya. Itu beberapa prestasi saya alhamdulillah. Saya pernah jadi ketua OSIS, ya, pengurus lembaga dakwah kampus Raja, pengurus sana tafsir hadis khusus Mahasar, Mahat Alinya UIN, kemudian pengurus Dewan Mahasiswa baik S1 sampai S2, kemudian pembina IKP, ketua Dewan Pembina, pengurus HMJ tafsir hadis, Imabing, macam-macam. Ketua yayasan sudah. Tapi itu biasa-biasa. Saya betul-betul menekankan itu. Saya betul-betul menikmati hidup saya. Saya tinggalkan semua pekerjaan itu. Tahu kalian saya tinggalkan tahun 2021. Berapa saya tinggalkan? Saya tinggalkan semua kampus yang saya ajak, saya mengundurkan diri. Privat saya 4. Satu privat saya diberi 3 juta 1 bulan. 2 kali masuk 1 minggu. Saya tinggal. Kemudian khutbah saya sudah full 1 tahun, saya tinggal. Ceramah saya Ramadan belum melintas tahun depan sudah full, saya tinggal. Cicilan tanah saya 3 kapling, hampir 3 juta 1 bulan. Sudah puluhan juta saya masuk uang. Sudah bertahun-tahun, hampir jalan 6 tahun, saya batalkan. Saya anggap rugi saja, saya anggap hilang itu uangku. Demi apa? Saya belajar sini tahun 2021. Tidak kurang, hampir tidak kurang 10 juta per bulan gaji lebih. Saya tinggal untuk bisa belajar, nggak gantung. Tapi itu tidak setelah saya belajar dari sini. 1 tahun saya pulang langsung ada mobilku. Iya, barakah ilmu. Saya serius ini. Saya pulang dari sini, saya langsung ke Pare. Saya belajar dari takalum muhadasah, doa Arabia, Dauniyah, ya, percakapan sehari-hari. 3 bulan saya di sana, saya pulang ke sini. 1 tahun saya buka kursus baca kitab Gunung Nahu Gantung. Kalau di tempat saya kalian kursus 1 bulan bayar 2 juta. Di sini alhamdulillah tempat saya itu 2 juta 1 bulan kalau karantina. Kalau reguler 4 kali 1 minggu itu bayarnya 500 per bulan. Di sana itu kalau gratis orang tidak belajar, dianggap ilmu biasa-biasa. Tapi kalau bayar semua orang belajar. Jadi mumpung kalian tidak mau belajar memang, bukan untuk cari uang ya. Itu uang itu kata ulama, kalau kamu capek nak mengejar dunia, karena dunia itu ibarat bayang-bayang, kamu tidak akan pernah injak kepalamu kalau kejar bayanganku. Betul tidak? Maka caranya bagaimana? Kamu balik kanan, menghadap ke cahaya, maka bayangan akan mengejarmu. Dunia akan mengejarmu. Betul tidak? Tepukan boleh. Jadi kalau kalian sudah capek mengejar bayang-bayangmu, tidak pernah puas, tidak pernah sampai, maka harus balik kanan. Nah, biar bayang-bayangmu yang mengejar. Sekarang alhamdulillah saya diminta orang pondok untuk mengajar, saya tolak. Dulu saya yang mengajukan lamaran kerja. Dulu. Sekarang dia minta saya. Saya pernah ke Takalar. Saya 2 kali ke Takalar mengajar. Nah, Gantung saya ajarkan. Dia minta. Teman saya pimpinan pondok pesantrennya Humaydi Hatta, juara tahfiz internasional. Itu pemilik pondok tahfiz. Sekali saya ke sana Sabtu Ahad, saya dibayar sekali ke sana itu 2 juta. Jadi kalau 2 kali 1 bulan 4 juta. Saya siapkan. Sekali saya datang. Dia memang begitu. Saya dulu menawarkan kerja susah. Sekarang pekerjaan yang melamar. Bahkan saya mengajar saking semangatnya orang kalau kita mengajar. Saya ngajar di anak keperawatan. Sudah ada istriku, ada anakku. Nah bilang itu anak saya, Ustaz bisa jadi yang kedua? Bayangkan. Bayangkan ini. Bukan cuma pekerjaan yang melamar, biar mahasiswi juga melamar. Luar biasa.
nggak mau gantung. Itu bonus. Jadi saya tidak bercanda ini. Saya ini serius ini. Ini kenyataan. Semua yang saya cerita tadi tidak ada yang fiktif. Semuanya kenyataan. Jadi alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua perbaikinya. Jadi semua tadi bonus ya. Jangan diniatkan itu belajar begini ini untuk kaya begitu enggak. Tenang saja, kalau memang takdirmu kaya pasti kaya, meskipun kamu tidak mau. Kalau kamu ditakdir kaya, kamu akan kaya meskipun tidak mau. Tapi kalau kamu ditakdir tidak kaya, terima. Kata Nabi, ya ini hadis qudsi ya, kata Allah ya, melalui lisan nabinya, kalau kalian tidak ridho, tidak rela dengan takdirku, cari Tuhan yang lain. Tuhan yang mana? Itu mau tidak ada di Tuhan kecuali Allah. Apapun takdirmu nikmati, karena sesuatu itu tergantung kita cara menikmati. Ikhlaskan niat. Termasuk hari ini, banyak yang hadir sedikit yang sadar. Kayak saya tanya tadi, banyak yang hadir sedikit, sadar semua jadi. Apakah sini niatnya supaya semangat? Tepuk di. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Sudah. Jadi banyak yang hadir, sedikit yang sadar. Banyak yang sadar, sedikit yang memperhatikan. Perhatikan semuanya. Hei, lihat mukaku. Ku perbaiki penampilanku supaya melihat kan. Tuh, ku pakai sarung ini, sarungku ku pakai khutbah Idul Adha, ini ku pakai ke sini. Iya. Supaya memperhatikan. Masa orang lain memperhatikan sudah mulai luar penampilan ayo. So perhatikan apa aku bilang ya. Kemudian banyak yang memperhatikan, sedikit yang memahami. Orang memperhatikan saja belum tentu paham, apa yang lagi tidak memperhatikan. Memperhatikan saja orang belum tentu paham. Loh, nangis ini kan? Dia sedih. Maaf, kurang sedih. Tidak ada keluar matanya, tapi merah matanya. Ya. Banyak yang memahami, sedikit lagi yang mengamalkan. Itu barakah ilmu kalau bisa diamalkan. Di antara cirinya barakah ilmu bisa diamalkan. Saya itu kalau belajar, termasuk waktu di sini, tahu saya belajar di sini tahun 2021. Meskipun saya dipanggil Pak dosen, saya belajar sama anak kelas 1 ya. Sorokku ku hadapkan di situ. Tidak ada malu. Apa itu gelar? Saya pun kalau ceramah tidak pasang gelar, bodoh amat, saya tidak peduli. Tidak sebut namaku, salah namaku, tidak peduli. Saya tidak peduli itu gelar. Meskipun saya bergelar, tidak peduli saya dipanggil ceramah, tidak pakai gelar, bodoh amat. Salah namaku, biar salah. Pokoknya yang penting ceramah. Tidak peduli. Jadi saya itu belajar sama ini. Saya kalau belajar sampai keluar mataku, ku tahan ngantukku. Belum nikmat itu belajarmu kalau tidak sering keluar matamu gara-gara membuka matamu memperhatikan. Itu matamu yang keluar karena menahan mengantuk demi ilmu, nanti ilmu akan menjadi hujah bagimu. Saya dulu ya di pesantren ini kalau pengajian subuh ya, biasa pengajian subuh itu paling mengantuk kita ya, apalagi begadang. Masukin mata gue, ku tampar bibiku. Saya tidak ingin kalau guruku tersinggung gara-gara gayaku tidak tegak. Tegak semua. Saya cerita jadi pengalamanku. Saya itu seringkali menangis bukan karena menangis apa, bukan karena ku tahan ngantukku. Saya waktu mengaji di sini, istriku jadi sakit. Saya sekali makan di Makassar, satu panombo habis, bahkan satu pancing habis, apalagi palu kaci. Tapi waktu saya mengaji 2021 di sini, istriku, saya tidak tambah lagi, cuma satu piring. Karena banyak makan membuat orang mengantuk. Dan saya mengaji sudah salat subuh, saya pergi mengaji sampai malam. Itu pun saya pulang jam 9 sudah saya makan, habis isya saya ajar istriku jam 9 sampai jam 11 aku gantung. 7 kali saya menghadap satu hari. Terus sama satu kali. Surat Aiman, Guru Salam, Surat Aswar, beberapa yang lain. Itu di tasku itu semua kitab yang mau baca. Tabiul Ghafilin, kalau saya tidak pergi saya menghadap dulu. Ikut saya semua. Semua yang membaca ikuti. 7 saya satu hari. 7. Kapan pulang di sini mengaji, alhamdulillah. Tamat di Nawagantung,
Nahwadi Ibtidaiyah, Nahwadi Sanawiyah tambah juga 3 jilid setelahnya. Sama beliau juga guru saya sempat ajar saya di awal. Tapi alhamdulillah berubah nahu gantung Nahwadi Sanawiyah berubah. Kalau lebih rajin nggak? Sama-sama kak dulu begitu, tapi lebih dulu kak tambah. Jurumiyah tambah, Tasilunai tambah, banyak tambah. 8 bulan di sini. Semangat sekali kak. Hanya waktuku terbatas. Coba aja di anak-anakku mau sekolah tahun 2022 masih di sini kak. Betul waktu di sini di dalam pekerjaanku selalu kak makan enak. Modal keyakinan. Apa kata Nabi? May yahfazillah yahfazuka. Siapa yang menjaga agamanya Allah, Allah janji kepadanya akan menjaga dia, termasuk kebutuhannya. In tansurullah yansurkum kata Allah. Jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, Allah janji pasti tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, akan kukuhkan kedudukanmu, wibawamu akan menguat. Saya belajar begitu. Saya dulu khidmat di Ma'had Ali begini seperti beliau. 4 tahun saya mahasiswa plus jadi khidmat. Saya waktu selesai S1 saya menawarkan diri sama muslim saya. Saya bilang, Ustaz, saya menganggur dulu ini tidak lanjut S2. Pokoknya 1 tahun ini suruh saya saja. Dia antar-antar pergi belanja, saya tidak akan lanjut kuliah.